Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan asesmen mandiri pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bab 3, yakni hidup damai dengan saling memaafkan. Bagi yang ingin file dalam bentuk PDF, juga Google Form-nya tersedia di deskripsi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk semua. Baik, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Nama lengkap jangan lupa diisi, kelas 6, hari atau tanggal jangan lupa diisi, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti nilai nanti yang misi guru. Asesmen mandiri bab 3, hidup damai dengan saling memaafkan. Satu pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, keteladanan yang ditunjukkan Rasulullah SAW saat berada di Thaif, yaitu titik-titik. A. Sifat pemaaf kepada orang yang menyakitinya. B. Sifat dermawan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. C. Sifat berani melawan kaum yang kasar. D. Sifat mandiri sehingga tidak ingin dibantu malaikat. Nomor 2, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari maaf yaitu titik-titik. A. Ungkapan belasungkawa kepada orang yang berduka. B. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. C. Ungkapan syukur atas pemberian orang lain. D. Ungkapan dendam karena telah disakiti. Nomor 3, ketika kita mengambil barang orang lain kemudian kita menyadari kesalahan itu, sebaiknya titik. A. Segera meminta maaf dan mengatakan barangnya hilang. B. Segera meminta maaf dan mengembalikan barang itu. C. Segera menghindar dan menyembunyikan barang itu. D. Segera menyesali perbuatan kita dan menggunakan barang itu. Nomor 4, adab memaafkan kesalahan orang lain, diantaranya titik-titik. A. Ikhlas untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memberi maaf sambil menyimpan dendam di hati. C. Memaafkan dengan memberi syarat yang harus dipenuhi. D. Memaafkan dengan kata-kata menyakitkan. Nomor 5, di dalam Al-Quran kata maaf disebut dengan titik-titik. A. Al-Afu. B. Al-Aklu. C. Al-Adlu. D. Al-Ajru. Nomor 6, jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang yang makruh. Perintah tersebut terdapat di dalam Al-Quran, yaitu A. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. B. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 189. C. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. D. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 169. Nomor 7, di dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 263 dijelaskan bahwa pemberian maaf itu lebih baik daripada titik. A. Infak kepada anak yatim. B. Sedekah yang diiringi keikhlasan. C. Infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Nomor 8, berikut ini yang tidak termasuk manfaat dari meminta maaf dan menjadi pemaaf, yaitu menumbuhkan sikap A. Rendah diri. B. Tinggi hati. C. Rendah hati. D. Kecil hati. Nomor 9, manfaat menjadi orang yang pemaaf, diantaranya titik-titik. A. Memiliki banyak teman. B. Dianggap lemah. C. Menjadi pribadi yang tidak tegas. D. Hidupnya tidak tenang. Nomor 10, Dika tidak sengaja mematahkan pensil Rima. Dika hendaknya titik-titik. A. Meminta maaf kepada Rima. B. Meminjam pensil Rima yang lain. C. Membagi satu bagian dari pensil Rima yang patah menjadi miliknya. D. Menghina Rima, pensilnya mudah patah.
Dua pilihan ganda kompleks, pilih jawaban yang benar sesuai instruksi pada setiap soal. 1. Berilah tanda centang pada pernyataan yang termasuk sikap pemaaf. Jika ingin membalas perbuatan Dodi yang telah menghinanya, Hanif memaafkan kesalahannya utamanya dengan ikhlas. Ardi dendam pada Robi yang tidak sengaja merusak mainannya. Dika membantu Anwar yang terjatuh meskipun Dika telah disakiti Anwar. Alia dan Rima tetap berteman baik setelah Rima tak sengaja menyenggol Alia. 2. Berilah tanda centang yang termasuk manfaat meminta maaf dan menjadi pemaaf. Orang yang pemaaf akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemaaf akan dianggap lemah. Orang yang meminta maaf termasuk orang yang tinggi hati. Orang yang pemaaf hatinya akan merasa tenang. Orang yang pemaaf akan memiliki banyak teman. 3. Berilah tanda centang pada kolom benar dan salah terkait pemaaf. Pernyataan seorang pemaaf berarti telah meneladani Rasulullah SAW benar atau salah. Seorang pemaaf berusaha memaafkan karena ada kepentingan tertentu benar atau salah. Orang yang ikhlas memaafkan berupaya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala benar atau salah. Seorang pemaaf berencana membalas sakit hatinya kepada orang lain benar atau salah. Seorang pemaaf mampu meredam amarah benar atau salah. 4. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait orang yang meminta maaf dan pemaaf. Pernyataan memaafkan kesalahan orang lain termasuk perbuatan mulia benar atau salah. Perintah untuk menjadi pemaaf diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 99. Pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti benar atau salah. Seorang pemaaf terhindar dari rasa dendam benar atau salah. Orang yang berani mengakui kesalahan dengan jujur termasuk orang bodoh benar atau salah. 3. Isian singkat istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 1. Arti dari al-afu yaitu titik-titik. Nomor 2. Di antara adab meminta maaf yaitu titik-titik. Nomor 3. Rasulullah SAW tidak dendam saat diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Rasulullah SAW seorang yang bersifat titik-titik. Nomor 4. Rasulullah SAW diperlakukan tidak baik oleh Bani titik-titik di Thaif. Nomor 5. Malaikat titik-titik turun ke bumi karena tidak rela Rasulullah SAW diperlakukan tidak baik oleh penduduk Thaif. 4. Uraian. Jawablah pernyataan berikut dengan benar. Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan maaf berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 2. Tulislah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari Muslim terkait perintah meminta maaf. Nomor 3. Tulislah ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa siapa yang memaafkan maka pahalanya dari Allah. Nomor 4. Jelaskan manfaat menjadi seorang yang pemaaf. Nomor 5. Tulislah arti dari Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. 5. Menjodohkan pasangkanlah arti dan ayatnya terkait keutamaan memberi maaf. 1. Sesungguhnya siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. 2. Pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. 3. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. 4. Jadi pemaaf perintahlah orang-orang pada yang makruh. Pasangannya Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. Quran Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 43. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 263. Quran Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 40. Baik, untuk bagian ini dikerjakan apabila nanti guru memerintahkannya kepada peserta didik. Di bawah ini terdapat tugas proyek, soal HOTS, pengayaan, soal tantangan, dan soal remedial. Tugas proyek, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Buatlah teks percakapan tentang sikap saling memaafkan. Bermain peranlah dengan teman sekelompokmu sesuai teks percakapan yang telah kamu buat.
Mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam tugas kelompokmu menggunakan handphone, kemudian kirimkan kepada ibu atau bapak gurumu. Tugas portofolio, ada berbagai kisah yang menceritakan tentang sifat pemaaf Rasulullah SAW. Carilah dari berbagai sumber mengenai kisah tersebut. Tulislah dengan bahasamu sendiri di buku tugas. Mintalah bantuan orang tua jika kamu merasa kesulitan. Setelah itu dijilid. Soal host, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan pengertian adab berdasarkan pendapatmu. Nomor 2, mengapa kita harus segera meminta maaf saat melakukan kesalahan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim. Nomor 3, jelaskan kaitan hati menjadi tenang dengan memaafkan orang lain. Nomor 4, jelaskan perilaku Rasulullah SAW kepada orang yang menyakitinya berdasarkan kisah yang pernah kamu baca. Nomor 5, buatlah cerita singkat yang berjudul Indahnya Saling Memaafkan. Pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Soal tantangan, hafalkan arti dari hadis tentang keutamaan memberi maaf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas. Lapangkanlah hafalanmu di depan orang tua dan ibu atau bapak gurumu. Remedia ditujukan bagi peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Aktivitas 1, salina salah satu ayat terkait keutamaan memberi maaf. Aktivitas 2, tulislah adab meminta maaf dan memberi maaf dalam bentuk tabel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.